yang kita beri nama bincang-bincang pewahyuan dan bincang-bincang bentar. Jadi bincang-bincang malam. Jadi ada kata malamnya karena kita pagi sudah punya acara bincang pagi dengan materi pembelajaran basic Alkitab. Sementara kita buat sekarang bincang-bincang malam yang terkait dengan masalah pewahyuan dan penuaian. Pada malam yang lalu dan mestinya juga malam ini saya ditemani oleh Pak PKL Bakti Sirgar, tapi tadi Pak PKL ada tamu dari Riau, jadi dia belum tahu nanti kalau memang ada kesempatan dia akan masuk bersama-sama kita. Sementara Pak PKL belum datang, sebenarnya saya tidak sendiri karena dalam acara bincang-bincang ini semua Bapak Ibu partisipan itu adalah juga bagian dari bincang-bincang ini. Jadi ketika kita nanti berbincang-bincang, maka kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau disaringkan, bisa saja pernyataan dan penjelasan kami di sela. Dan nanti akan kita beri kesempatan kalau memang sharing atau pertanyaan yang akan disampaikan itu relevan dengan yang kita bahas. Itu saja aturan mainnya, jadi kita terbuka dan saya akan buka mic kita semua, gitu ya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa spontan bereaksi. Jadi semua mic akan saya buka. Kemudian saya hanya minta satu, kalau memang tidak dalam posisi ingin berbicara, ditutup sendiri saja. Kalau mau berbicara, juga dibuka sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya sementara buka, Bapak Ibu yang nanti berkesempatan ingin berbicara, bisa langsung berbicara. Tetapi sebelum ini saya akan coba karena ada masih teknis di teknis di link kita. Saya akan coba ini karena ada sesuatu yang harus saya lakukan dengan mengoper host dari saya ke Pak Andre karena akan dibuat streaming dan direkam. Nanti sebaliknya saya dijadikan co-host Pak Andre. Ya sudah, Pak Andre sudah jadi host. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai tema kita malam ini sebagai tema kedua, yaitu dicari bendahara-bendahara kerajaan surga di bumi. Sebenarnya topik ini sudah pernah saya bawakan di dalam beberapa kesempatan, termasuk di ibadah kita dan di komunitas lain begitu. Tetapi saya mengulang ini karena ada sesuatu yang menarik sebenarnya dalam kaitan dengan kondisi
kehidupan jemaat atau gereja-gereja kita. Saya kira juga tidak hanya belakangan ini, tetapi juga di waktu-waktu yang lampau demikian juga sudah terjadi. Yang menarik Bapak Ibu adalah beberapa waktu yang lalu di sosial, di media sosial, baik yang cetak maupun yang elektronik, itu ada disinggung soal kekayaan beberapa pendeta di Indonesia gitu ya, yang sangat kontroversial. Artinya apa? Penampilan dari sosok hamba-hamba Tuhan yang glamor itu menjadi satu pertanyaan bagi kami ketika kami akan mengangkat tema ini kembali. Itu pada titik persoalan, haruskah seorang hamba Tuhan, katakanlah seorang pendeta yang menjadi gembala suatu gereja yang besar dan dia hidup di dalam berkat materi yang berlimpah dan itu juga dari Tuhan. Kalau mereka pun akan mengatakan hal yang sama bahwa berkat itu dari Tuhan, gitu ya. Jika penampilan mereka itu begitu glamor, dalam arti bahwa kemewahan itu bagi mereka bukan sesuatu yang tabu untuk ditampilkan, gitu. Jadi karena apa? Karena ya ini memang berkat yang saya terima, apa salahnya saya juga memperlihatkan berkat ini sebagai satu karunia Tuhan untuk apa namanya melihat betapa luar biasanya Tuhan kita itu sebenarnya. Nah, hal-hal semacam inilah yang kemudian menjadi satu apa namanya kontroversial di dalam opini masyarakat, bahkan dalam kasus yang lebih besar dari ini ada juga pertanyaan-pertanyaan tentang pendeta yang memiliki pesawat jet pribadi misalnya. Jadi di Afrika itu saya pernah menyimak di media sosial bagaimana seorang pendeta yang sudah kaya itu tetap merasa bahwa dia dalam pelayanannya memerlukan pesawat jet yang harganya sangat mahal, jet pribadi begitu ya, dan itu memang sangat dibutuhkan olehnya. Nah, persoalannya yang saya amati bahwa kemudian beban itu dibebankan kepada jemaatnya untuk menghimpun dana pembelian jet pribadinya itu. Tapi kita tidak ke sana karena di antara hamba-hamba Tuhan kita yang ada di Indonesia itu mungkin uh, tidak ada yang memiliki pesawat jet pribadi. Memang saya dengar isu-isu ada seorang hamba Tuhan Indonesia ini yang memiliki pesawat jet pribadi. Tetapi saya tidak mengangkat itu karena saya tidak pernah mendengar faktanya, jadi saya tidak pernah melihat dan mendengar faktanya. Jadi sementara kita abaikan saja hal itu. Nah ini dulu tema yang kita angkat. Nah, kebetulan ini Pak PKL sudah hadir di antara kita, maka menanggapi apa yang saya angkat tadi. Silakan Pak PKL.
Shalom Pak PKL. Masih monitor? Ya, shalom. Ini saya ambil Baik, mungkin masih di hotel ya. yang sudah tutup. Salam. Ya, di daerah dekat stasiun Senen. Ya, saya bersama dengan Pendeta Oke. Januari dari Nias. Dia ada pelayanan di Jakarta. Ya, saudaraku. Iya, Ya, selamat saudaraku datang. yang kekasih, tema hari ini sebenarnya tema yang cukup krusial ya. Karena uniknya Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk mengumpulkan harta di surga, ya, di mana ngengat dan kara tidak merusaknya dan pencuri tidak mencurinya. Waktu saya dulu sekolah minggu, saya tanya sama Pak Pendeta, Pak, bagaimana kita mengumpulkan harta di surga? Di dunia aja kelingeran, ya, di dunia aja susah. Gimana mau mengumpulkan harta di surga? Tapi berdasarkan pemahaman, pengertian, ya, Tuhan selalu berbicara masalah yang bersifat spirituali, bukan berbicara masalah physically, ya, physically. Jadi setiap perintah itu bermakna spirituali, ya. John Wesley, ya, penginjil abad pertengahan, ya, itu pernah berkata, kerjalah, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Yang jadi persoalan, setelah Anda dapat dengan cara yang benar dan baik, ya, atau dengan kata lain harus ada cara yang benar dan baik. Ya, cara yang benar dan baik. Untuk apa? Itu aja pertanyaan yang dijawab. Pertanyaannya, untuk apa saudara mengumpulkan harta tadi sebanyak-banyak? Nah, persoalan terbesar adalah bagi kita ketika kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya atau berorientasi kesuksesan dengan kita gambarkan sebagai orang yang memiliki harta yang banyak atau hal-hal yang sejenisnya yang berbau demikian, misalnya intelektual yang tinggi, ya, status di masyarakat yang tinggi, membuat kita disorientasi dalam hidup. Karena faktanya kaya dan miskin kalau mati tidak bawa apa-apa. Itu faktanya. Ya, kita kaya atau miskin, ya, kalau mati tidak bawa apa-apa. Nah, persoalannya untuk apa kita kumpulkan tadi? Ya, untuk apa itu persoalannya? Nah, dalam pengertian kita sebagai mereka yang melayani di mimbar Tuhan, di gereja atau sejenisnya, ya, sejenisnya, kita pasti berhubungan dengan pengelolaan dana jemaat. Ya, walaupun kita tahu gereja ini ada yang sifatnya episkopal, ada sifatnya sinodal, atau diantaranya episkopal sinodal, di mana keuangannya mempengaruhi juga. Misalnya yang sifatnya episkopal, seperti karismatik, ya, keuangan itu dipegang gembalanya. Kemana uangnya terserah gembalanya. Dalam konteks itu. Sedangkan kalau sinodal tidak dikelola oleh badan sinode, ya, lalu mereka ada auditing, ya, diaudit, ya, baik internal maupun eksternal. Yang saya tahu cuma 2 sinode dari 227 sinode yang melakukan auditing internal dan eksternal, ya, eksternal. Ini menyebabkan nantinya jemaat memiliki akuntability, rasa percaya atau tidak kepada pengelola gereja tentang pertanggungjawaban keuangan gereja. Itu saudaraku yang kekasih. Jadi kita tidak memasuki koridor ini, tapi kita masuk koridor sebagai bendahara yang dipercaya Tuhan mengelola keuangan jemaat. Ya, mengelola keuangan jemaat. Padahal kita seringkali melihat ada satu gereja yang demikian besar, keuangannya demikian besar, tapi ada gereja yang sejenis, satu sinode,
yang hidup kembang kempis di kota yang besar maupun di desa-desa. Ya kan, unik, saudaraku yang kekasih. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Seandainya kita menjadi orang-orang yang menjadi bendahara dalam konteks tanda kutip surgawi di gereja masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan ya bernilai heavenly ministry kalau bahasa tanda kutipnya, yaitu pelayanan surgawi. Kita tahu tugas gereja itu ada 3 yang utama, yaitu marturia. Ya, kita bicara pengajaran, penginjilan ke dalam dan keluar. Ya, kalau keluar namanya penginjilan evangelisasi. Kalau ke dalam pembinaan jemaat, pengajaran. Yang kedua, yaitu masalah diakonia. Jemaat itu ada yang miskin, ada yang makan susah, sekolah ngap-ngapan. Apakah kita jadikan perhatian di dalam pengelolaan keuangan jemaat sebagai bendahara? Yang ketiga yaitu koinonia, persekutuan. Di dalam persekutuan kadang-kadang unik ya. Kalau kita bersekutu, air putih pun nggak ada. Padahal akar kata dari persekutuan adalah perjamuan. Seperti perjamuan kasih Tuhan Yesus kepada 12 muridnya. Waktu perjamuan kudus tanda kutip ya, dalam arti spiritual. Karena itu kisah Rasul 2 tentang jemaat yang mula-mula mereka berkumpul bersama, memecah-mecahkan roti, membagi makanan, memperhatikan mereka yang kekurangan, ada yang jual hartanya untuk membantu saudara-saudara yang kekurangan. Itulah spirit dari jemaat mula-mula yang seharusnya menjadi imitasi ya peniruan kita pada saat ini. Ini introduce dulu Pak Joko Markus karena kita sifatnya obrolan santai dan sersan serius tapi santai. Saya kembalikan ke Pak Joko. Iya, Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Yesus berkati. Makasih ya, Mang. Saya lanjutkan untuk yang hadir di forum ini. Mungkin ada tanggapan. Saya persilakan. Ini ada Bang Victor Tabara, ada Pak Rudianto. Baik, silakan Amang. Jadi terima kasih Pak Joko. Ya. Salam bagi semua saudaraku saat ini yang bersama hadir. Jadi sangat terkesan saya memang hal yang demikian sangat sulit sebenarnya kita bicarakan ini menurut saya. Iya. Iya, karena terus aja ya enggak bilang apalah, kayaknya hamba Tuhan yang apa, hanya menyarankan berikanlah sebagaimana, apalagi tadi teringat John Wesley yang dibicarakan Pak Kael, pendiri Metodis. Kalau John Wesley kan udah kita ketahuin bagaimana dia peranan dianya di dalam gereja. Namun ya kalau kita perhatikan sekarang ini saya kira bukan di gereja semua pun banyak gitu. Cuma memikirkan gembalanya, jemaatnya nggak dipikirkan. Ini yang selalu terjadi saya kira. Jemaatnya mau nggak makan pun itu nggak peduli. Pertama selalu ini di dalam setiap tahunnya itu kan diadakan kalau umpamanya lah di gereja kami di Gereja Metodis Indonesia dilaksanakan itu konferensi ada dari resort, distrik ataupun konferensi tahunan. Hal ini yang bikin apa saya kira mereka melihat-lihat bagaimana orang-orang yang berada yang selalu disinggahin.
Namun keberadaan yang kita lah yang garis bawah ini saya kira agak dijauhin dan hanya dilayani sekedar saja. Ini yang sangat sulit. Dan ini yang selalu saya bicarakan. Namun sebelumnya pun waktu Pak Saud pun kan saya katakan. Namun akhirnya merasa berdosa sendiri, ya sudahlah, laksanakan aja. Ya saya bahkan doa aja bagaimana supaya berubah karena salah satu contoh di dalam setiap konferensi itu selalu ada kenaikan nafkah. Nah, setiap setiap tahun kenaikan nafkah, sementara kalau secara anggarannya udah besar. Nah, kan sebenarnya kita membuat anggaran disesuaikan dengan bagaimana jemaatnya. Jadi saya kira itu dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan, Pak. Ya, baik, terima kasih Amang Victor. Dan kita melihat bahwa ada dua hal yang sudah diungkapkan oleh Pak PKL dan Amang Victor. Yang pertama adalah hilangnya spirit. Ada gejala hilangnya spirit gereja mula-mula, di mana asas gotong royong itu sangat-sangat kental di antara jemaat, dan ini yang mungkin menjadi juga satu PR bagi gereja-gereja untuk bergotong royong, yang besar mau mensubsidi yang kecil gitu. Tetapi hal ini nyaris tidak terjadi di antara kita, karena pasti yang besar tidak rela dan yang kecil tidak pernah diajak. Kalaupun diajak, tentu juga ada persyaratan-persyaratan organisasi. Nah, itu yang terkait bahwa kalaupun kita akan membantu, jadi kalau ada gereja yang kuat membantu gereja yang kecil, pasti ada syarat-syarat administrasi yang mungkin mengikat kehidupan dari gereja-gereja yang kecil, yang kalau itu mengangkat harkat dan keadaan dari hidup gereja kecil itu barangkali tidak masalah sepanjang bahwa tidak dikorbankan hal-hal yang sifatnya rohani. Karena hal-hal yang sifatnya organisasi itu justru kadang-kadang yang menjadi masalah timbulnya konflik di antara gereja-gereja yang besar dan gereja-gereja yang kecil. Tapi itu dari satu sisi. Kemudian yang lain bahwa di internal gereja sendiri itu banyak dilakukan kegiatan-kegiatan gereja dari yang tingkat distrik sampai yang pusat, dan itu dilakukan setiap tahun, ya. Setiap tahun dilakukan di distrik, kemudian di atas distrik sampai ke pusat. Itu dalam satu tahun berarti ada berapa kali event, dan dananya diambil dari dana jemaat. Dan mau tidak mau juga ketika juga misalnya ada usaha atau ada semacam keputusan adanya kenaikan tunjangan atau dalam tanda kutip gaji hamba Tuhannya, maka tetap itu akan menjadi beban jemaat. Sementara mungkin jemaat-jemaat kecil, terutama di distrik-distrik, itu pendapatannya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga dalam kondisi seperti itu, seperti yang dialami oleh Amang Victor tadi, kita itu hanya akhirnya pasrah dengan istilah yang lebih rohani mungkin, pasrahnya itu dapat dikatakan juga dengan taat. Saya kira itu adalah hal yang
kita peroleh dari dua pembicara penanggap yang terakhir ini tadi. Mungkin ada sesuatu lagi yang ingin disampaikan dari yang hadir. Kalau tidak ada, saya akan kembali ke hal-hal yang sifatnya alkitabiah. Yang pertama, kita berbicara mengenai kata bendahara. Kata bendahara biasanya dipakai di dalam organisasi-organisasi dalam tanda kutip tentunya dunia adalah orang yang dipercaya untuk memegang, menyimpan, dan mengelola keuangan suatu organisasi. Tentu saja kalau di lingkungan gereja maka dia bisa disebut sebagai bendahara gereja. Namun kalau dikaitkan dengan kerajaan surga, nah ini yang pengertiannya ada bagian yang memang mengacu dengan pengertian bendahara dunia, tetapi ketika mengacu pada kerajaan surga, itu kita tidak lepas dari kondisi spiritual atau kondisi rohani yang kita tempelkan pada kata bendahara. Dengan kata lain bahwa bendahara kerajaan surga adalah orang atau satu kelompok orang yang tepatnya adalah orang yang gitu ya secara spiritual memenuhi syarat sebagai pemegang mandat dana kerajaan surga untuk dikelola di bumi. Kira-kira secara umum itu yang bisa saya katakan mengenai bendahara kerajaan surga. Nah, kemudian siapa yang ditunjuk atau terpilih sebagai bendahara kerajaan surga? Itu berbeda dengan keadaan organisasi di bumi ini. Kalau di bumi ini mungkin dirapatkan dulu, gitu kan, dicari dari sekian orang dengan beberapa kriteria, gitu. Dan kriterianya tentu tidak lepas dari visi, misi, dan tujuan dari organisasi itu. Tetapi kalau kerajaan surga, visi, misi, dan tujuannya sudah jelas di dalam Alkitab, gitu ya. Dan kemudian yang ditunjuk pun itu adalah otoritas dari Tuhan sendiri. Di dalam Yohanes 15 ayat 15 ayat ke-16 sebenarnya, tetapi kita akan coba baca dari ayat 15. Dikatakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Jadi saya mulai dari ayat 14 saja. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dibuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, gitu ya, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yang penting sekarang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi jelas bahwa hak prerogatif Tuhan
untuk menentukan seorang bendahara kerajaan surga di bumi yang dipercaya untuk mengelola keuangan surga bagi kepentingan bumi, bagi kepentingan orang-orang percaya, maka orang itu tidak asal orang dipilih. Karena orang yang dipilih itu bukan seorang sahabat, bukan seorang hamba, tetapi dia adalah seorang sahabat yang telah mendengar segala sesuatu, yang telah memperoleh informasi, pengetahuan, dan mungkin praktek juga mengenai segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus dengar dari Bapaknya. Artinya bahwa seorang yang dipilih menjadi bendahara surga, dia adalah orang yang sudah mengenal dengan benar dan dekat, mengenal dengan baik apa itu kerajaan surga dan segala isinya. Dengan kata lain, dia adalah orang yang memenuhi syarat sebagai orang yang kudus, atau di dalam Roma 8 ayat 28 kalau tidak salah dikatakan bahwa ia adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan inilah yang bertugas. Apa yang ditugaskan? Yang ditugaskan adalah untuk pergi dan menghasilkan buah. Itu di ayat berikutnya dari Yohanes 15 tadi. Dan buahnya tetap. Maksudnya bahwa orang yang dipilih itu harus bekerja keras untuk menghasilkan buah-buah yang kemudian buah-buah itu harus atau nanti akan dipakai untuk kepentingan kerajaan surga di bumi, yaitu antara lain yang pertama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, yang kedua untuk memperluas kerajaan surga di bumi. Kalau kemuliaan Tuhan Yesus kita sudah sama-sama tahu bahwa penyembahan, worship, dan pujian itu biasanya menjadi satu ukuran bagaimana kita harus melakukan itu untuk kita ginusko dengan Tuhan. Tidak hanya worship saja, tapi paket lengkap dengan firman Tuhan juga harus kita hidupkan di dalam diri kita. Kemudian dengan doa yang menjadi doa yang dialogis sebagai bukti kedekatan kita dengan Tuhan, dan juga dengan hal-hal lain yang bersifat kerohanian. Nah, kemudian untuk menghasilkan buah itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita akan lihat nanti di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang antara lain demikian bunyinya. 2 Korintus 9 maksud saya, 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ada catatan di sini tentang apa yang harus diterima dan dilakukan oleh seorang bendahara surga. Yang pertama bahwa dia akan senantiasa memperoleh kecukupan dari Tuhan. Caranya kita tidak tahu, itu cara yang misterius, cara yang
spiritual, dan kemudian juga bahkan akan menerima kelebihan dalam berbagai kebajikan. Kebajikan dimaknai kalau kelimpahan karunia dimaknai sebagai keselamatan dan damai sejahtera serta sukacita dan karya salib Kristus. Sementara untuk kebajikan itu terkait dengan hikmat dan pewahyuan atau pengetahuan ilahi, dan kemudian juga dengan materi untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Itu ada di ayat ke-9 yang dikatakan bahwa seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak anti uang. Tuhan itu tidak anti kekayaan. Sepanjang uang dan kekayaan kita yang Tuhan berikan itu dimanfaatkan untuk keperluan yang saya sebutkan tadi, 2. Yang ketiga masih ditambah lagi, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa, dan yang keempat memberkati orang-orang yang membutuhkan. Itulah pokok-pokok dari apa yang menjadi tugas dari bendaharawan kerajaan surga. Dan mungkin dari Bapak Ibu yang hadir ada yang menjadi satu untuk ditanyakan, satu hal yang untuk ditanyakan yang terkait dengan apa yang kami jelaskan. Silakan. Ini ada Amang Saryanto Parusip. Silakan Amang. Ada Pak Rudianto. Ada Ibu Cindy. Baik, kalau tidak ada, mungkin Amang PKL bisa menambahkan. Ya, sebagai catatan buruknya, murid Yesus yang jadi bendahara jadi pengkhianat. Jadi bendahara malah jadi pengkhianat, ya. Nah, kita semua tahu siapa dia yang berakhir tragis, mati bunuh diri, menjual Yesus dengan 30 keping harga budak yang paling murah pada saat itu. Ya, harga budak yang paling murah pada saat itu 30 keping perak. Lalu 30 keping perak tadi dibelikan tanah untuk penguburannya. Saudaraku yang kekasih, dari pelajaran tentang Yudas ini kita sebagai bendahara, suatu saat kita ditunjuk Tuhan bertanggung jawab bendahara, apakah di gereja atau di organisasi-organisasi kerohanian lainnya, kita harus berhati-hati, ya, karena bendahara itu harus memiliki karakter yang jujur, ya, yang jujur, pekerja keras, orang yang punya kreativitas, ya, kreativitas bagaimana mengumpulkan, mengelola dana dengan baik untuk mencapai visi misi gereja atau visi misi lembaga yang kita dirikan untuk pelayanan Tuhan. Dari penjelasan Pak Joko tadi sudah jelas, ya, bahwa kita dipanggil Tuhan pertama jadi anak, kedua jadi hamba, ketiga jadi sahabat, keempat menjadi mempelai wanita dalam konteks figuratif, ya saudaraku yang kekasih. Sebagai bendahara yang baik, bendahara yang dipercayakan untuk mengelola, ya, sesuatu yang bersifat fisik menjadi sesuatu yang bersifat surgawi atau bersifat spirituality, lakukanlah itu dengan baik. Seorang bendahara harus akuntabel, mereka mau diperiksa, ya, untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Itulah bendahara yang baik. Tidak harus tersinggung, ya, jika ditanyakan
jemaat atau ditanyakan sesama rekan. Karena itu bagi kita di gereja sering saya bilang kolekte segala macam jangan dilaporkan setahun sekali. Bila perlu tiap minggu dilaporkan ya dalam bentuk PDF disiarkan kepada jemaat supaya jemaat tahu lalu peruntukannya untuk apa saja. Sebab dengan melatih demikian kita mengajar jemaat kita untuk berpikir hal-hal sorgawi. Ketika kita memberikan kepada gereja kita tidak sedang menolong Tuhan. Ya, kita tidak sedang menolong Tuhan atau menolong gereja. Ya, kita sedang melatih diri kita belajar mengumpulkan harta di sorga. Bagaimana sesuatu yang bersifat fisikal menjadi bersifat spiritual. Itulah yang harusnya kita pahami dalam konteks ya dunia roh, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, saya walaupun latar belakang gereja Injili, tapi tiap hari Minggu paling tidak 2-3 gereja yang jenisnya lain saya hadiri, saya menyadari betul ya gereja yang dimaksud Tuhan adalah Yohanes 17 ayat 21. Kita dipanggil untuk bersatu. Jika ada saudara kita dari gereja yang lain membutuhkan bantuan, pernah saya pengalaman ada jemaat yang meninggal, tapi dia belum pindah dari gerejanya di kampung sana. Sekali-sekali ke gereja A, sekali-kali ke gereja B, sekali-sekali ke gereja C di mana saya berjemaat. Tidak ada yang berani menguburkannya. Lalu saya bilang dengan rekan-rekan, diakon, pendeta, mana kasih itu? Apakah kasih harus dibatasi dengan sinode gereja? Saudaraku yang kekasih. Akhirnya kami kuburkan bersamalah yang bersangkutan itu, saudaraku yang kekasih. Kita tanggung bersama dengan biaya dari kita yang tergerak dan digerakkan Tuhan untuk membantu tadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jangan kasih kita itu menjadi dibatasi dengan ruang-ruang, hubungan, famili, keluarga, teman, atau gereja, atau organisasi. Ya, ketika kita dipercaya mengelola harta kita, kita sendiri bendahara pribadi kepada Tuhan. Ada nggak kita bertanggungjawabkan harta yang kita terima, harta yang kita cari tadi sesuai dengan Tuhan bilang, kemana hartamu? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dipenjarakan, sakit, dan sebagai orang asing, kalian mengunjungi dan memberiku tumpangan. Di mana saudaraku yang kekasih? Mari sama-sama kita menjadi bendahara. Bukan hanya bendahara dalam arti konteks organisasi, bendahara sendiri. Ketika kita mendapatkan berkat, rezeki, atau apapun namanya, dengan cara yang baik dan benar, lalu kita gunakan. Karena bagi saya, berbahagia adalah jika berbagi. Bagi saya, berbahagia itu jika berbagi. Karena kita pulang tidak bawa apa-apa, saudaraku yang kekasih. Tidak ada serupiah pun yang kita bawa. Banyak orang kaya mewariskan harta di mana anak cucunya berantap. Ya, rebut-rebutan. Ya, saudara. Bahkan bisa baku bunuh. Ya, kita harusnya mewariskan berkat yang bersifat physically. Perubahan karakter, perubahan integritas, perubahan ketergantungan pada Tuhan. Itulah yang utama dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih. Kita memang butuh kalau ada istilah dunia. Ya, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kan kita sering dengar itu. Ya, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Bagaimana dalam konteks cerdik seperti ular, dulu seperti merpati, kita mengelola uang tadi. Kita dikasih akal budi sama Tuhan. Kerja keras, belajar dari semut. Kalau kita masih malas, jangan cerita ada berkat physically. Ya, kita harus rajin, kerja keras, kerja cerdas, kreatif. Setelah itu, mari kita gunakan di jalan Tuhan. Bendahara pribadi, lakukan perpuluhan. Terlalu kecil perpuluhan, saudaraku. Ya, perjanjian baru, persembahkanlah tubuhmu, termasuk dompetmu di dalamnya, kan? Tentu itu tambahan dari saya, Pak Joko.
kiranya menolong kita untuk menjadi bendara-bendara surgawi, baik bersifat pribadi ataupun organisasi. Yang kita harus pertanggungjawabkan apakah kita sudah mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta kita di surga. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Terima kasih, Amang. Amang Saryanto, masih monitor? Kalau tidak ada, itu ada Ibu Cindy, Ibu Ketua, Ibu Teti. Silakan Ibu Ketua, Ibu Teti. Jadi agak berbeda yang saya tangkap penjelasan Pak Joko di awal dengan Ya, penjelasan Pak PKL gitu. ya, Ya kan Pak, ada yang ya. berbeda. Nah, sekarang biasanya tugas bendahara itu kan uang masuk dan uang keluar. Nah, kalau dikatakan kita menjadi bendahara surgawi, tadi Bapak sudah bilang ya, bukan secara materi ini parameternya atau ukurannya gitu. Apa sih Pak yang Bapak maksud sesungguhnya bendahara surgawi itu Pak? Masih belum Pak PKL. Iya. Belum jelas ya. Iya. Betul, Inang. Terima kasih. Memang kita sebenarnya tadi sepakat bahwa Amang PKL akan berbicara mengenai bendahara yang terkait dengan gereja, ya, dengan gereja di bumi ini, dan dari aspek sosiologi lebih banyak ke sana. Sedangkan saya mencoba untuk masuk dari aspek rohaninya, spiritualnya. Dan memang kalau aspek spiritual ini agak terkait dengan keimanan kita. Tapi kadang-kadang juga sering dibenturkan dengan doktrin gereja itu. Padahal kalau kita tidak membenturkan itu, kita bisa menangkap bahwa Tuhan itu kaya. Kalau tidak salah di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 yang kelompok bagian belakang dari ayat itu, ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kaya di surga. Tetapi dia rela untuk menjadi miskin agar kita yang miskin itu menjadi kaya. Disitulah maka diperlukanlah orang-orang kaya yang karena Tuhan Yesus. Ini anunya, parameter batasannya. Yang kaya karena Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, kaya karena Tuhan Yesus itu sudah terkait dengan aspek supranatural, di mana sesungguhnya ketika berkat itu dilepaskan, maka bukan berkat yang masih dalam dalam alam roh yang tidak setiap orang bisa melihat, ya, tetapi berkat itu kemudian bisa terwujud menjadi nyata. Kita nggak tahu, tapi kadang-kadang memang ada beberapa cerita. Misalnya begini, ketika seseorang menemukan harta karun, ini di cerita Alkitab ya, harta karun di sebuah ladang, kan gitu. Dia tahu bahwa ladang ini ada harta karunnya. Kalau harta karun ini saya ambil, berarti nggak sah dong, ini ladangnya orang. Mestinya harusnya ini milik si pemilik ladang, gitu, ya kan? Nah, karena itu kemudian si penemu ini dia menjual seluruh hartanya untuk membeli ladang, itu. Dan ketika dia membeli ladang itu, maka di ladang itu dia bisa mengeksploitasi semua harta karun yang sudah dia
ketahui sebelumnya. Dengan begitu maka sah dia adalah pemilik dari harta karun itu, dan dengan dimilikinya harta karun itu digantikan dengan dia menjual seluruh hartanya, Tuhan mengembalikan seluruh harta yang diberikannya tadi dengan harta karun yang berasal dari Tuhan. Bentuknya terwujud di dalam alam nyata bisa berbagai macam. Tetapi yang banyak terjadi adalah bahwa setiap bendahara itu dia harus bekerja. Dan pekerjaannya adalah pekerjaan menurut apa yang diwahyukan dan dihikmatkan oleh Tuhan. Dengan cara demikian, maka pendapatannya dari bisnis dia itu spektakuler, berlipat-lipat tidak terbatas. Dan ketika dia mendapat keuntungan yang spektakuler itu adalah bukan miliknya, tetapi itu milik kerajaan surga. Karena itu dia harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Tidak berarti bahwa kalau itu milik kerajaan surga dia tidak boleh makan dari harta itu, boleh, tetapi yang wajar. Disinilah maka biasanya seorang yang ditunjuk oleh surga sebagai bendaharawan di bumi, dia orangnya tidak tampak, tidak glamor. Mungkin sehari-hariannya pakai celana pendek, ya kan? Pergi ke mall santai dengan anak cucunya, tetapi di balik itu dia memiliki kekayaan surgawi yang harus dia salurkan. Satu contoh konkret, kita pernah mendengar nama Pastor Daniel Alexander. Ketika dia bekerja di luar negeri dan dia kemudian memperoleh panggilan untuk melakukan sesuatu. Dia jual semua hartanya, dia pergi ke Papua. Dan di Papua dia cari satu lahan, dan di sana dia mulai dengan mendirikan yang kalau nggak salah pertama sekolah, ya sekolah, kemudian nanti dari sekolah asrama, dari asrama gereja, gereja kemudian tempat aktivitas, dan kemudian yang lain, sehingga tempat itu menjadi satu perkampungan yang dia sendiri kalau menghitung dari harta yang pernah dia pakai untuk semua itu, dengan kenyataan yang hasil sekarang, bahkan dia sudah menyekolahkan beberapa putra-putra Papua itu sampai S3 di luar negeri, dan beberapa di antaranya sudah lulus. Itu satu hal yang tidak ternilaikan, dan dia merasa disitulah dia bertanggung jawab atas kekayaan surga yang dia berikan. Itu dalam salah satu, ya masih lain-lain banyak. Di Indonesia juga ada sepasang suami istri pilot orang Jawa. Dia setelah tidak lagi bekerja di penerbangan, dia mencari lahan di NTT kalau nggak salah, dan di sana kemudian dia dengan tanah yang susah dia mencoba untuk mengolahnya, dan akhirnya dia berhasil mengolah itu ketika dia mengenal teknologi pertanian dari Israel, dan dia memberkati banyak orang di sekitarnya. Kalau dihitung dengan modal ketika dia mulai mengelola itu dengan nilai yang sekarang dia peroleh, itu bukan cuma nilai material, tetapi nilai spiritualnya sungguh luar biasa, karena dia memberkati orang di sekitarnya, dan orang sekitar itu memuji-muji Tuhan, karena Tuhan menghendaki itu. Di dalam 2 Korintus 9 di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa buah kebenaran itu benih, kemudian roti adalah berkat jasmani yang dibagi-bagikan untuk orang-orang kudus dan orang-orang miskin, itu agar melimpahkan ucapan syukur bagi Allah. Allah hanya meminta itu, ucapan syukur bagi Allah, dan itu ucapan syukur diucapkan oleh banyak orang yang, atau banyak jiwa-jiwa yang kita selamatkan. Itu intinya di situ. Jadi di sini peran pesan mengenai amanat agung
atau menjadi saksi Kristus adalah pesan dan peran yang paling dominan. Itu dalam skala konteks besarnya, dan saya sebagai penutup saya akan tunjukkan skala kecil. Skala kecil itu tidak berarti bahwa Tuhan itu tidak percaya atau tidak berarti bahwa kita itu tidak terpilih. Tapi kita sendirilah yang harus menempatkan diri meskipun kita itu hanya punya uang ala kadarnya. Tetapi kita berbagi untuk tujuan agar Tuhan dimuliakan, agar ada ucapan syukur bagi Tuhan. Gitu ya. Dan itu diucapkan oleh orang-orang baru yang kita selamatkan, gitu ya. Maka kita sesungguhnya itu adalah bendaharawan surga dalam kelas kita sendiri. Seperti Pak Bakti, kalau dia punya uang, dia lihat orang susah, langsung dia tolong, dia sukacita. Dia sebenarnya salah satu bentuk bendahara surga di bumi dalam konteks skala dia. Dan pasti dia juga berharap, seperti saya juga selalu berdoa, Tuhan, jadikan aku bendahara kerajaan surga di bumi untuk tugas-tugas tadi yang sudah saya sebutkan, ya, tidak hanya seperti ini, tapi yang spektakuler. Dan saya dapat satu pewahyuan, ya, untuk saya kembali terjun bekerja, gitu ya, di bidang broker tanah. Dan itu salah satu peneguhannya adalah saya pernah satu hari itu mendoakan orang yang minta tanahnya dijualkan, rumahnya dijualkan gitu ya. Terus ada lagi sengketa rumah, sengketa tanah. Itu lebih dari 10 orang. 10 orang. Dan ada yang 5 hektar, ada yang 1 kapling, ya kan? Ada juga yang terakhir ini hanya 1,37 hektar, ya 1 hektar lebih, tetapi nilai asetnya itu kurang lebih 100 miliar lebih. Kalau itu terjadi deal, tetapi memang itu profetik semua. Saya nggak bisa mengejar mencari enggak, tapi saya hanya berdoa, Tuhan datangkan orang pembeli, ya, malaikatmu kau kirimkan untuk mengirimkan pembeli potensial. Karena tanah ini telah kau berkati, maka orang yang membelinya juga akan diberkati. Dan orang yang menjualnya juga akan diberkati. Termasuk saya akan kau berkati Tuhan. Meskipun 2% dari nilai itu ya dibagi beberapa teman, nggak saya sendiri. Tapi itulah sudah satu apa ya, itu pewahyuan yang Tuhan teguhkan untuk sana. Kapannya saya nggak tahu. Pokoknya saya ngikuti aja. Nggak memaksa saya. Kalau kita memaksa, Tuhan nggak suka. Karena kamu hanya mengandalkan kemampuan manusia dan kemampuan dirimu sendiri. Percayalah padaku. Itu yang jadi kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. Ini Mbak Endang masih ada untuk pujian-pujian. Setelah itu kita mungkin sedikit kalau ada sesuatu yang akan disampaikan kepada kami untuk menjadi catatan kami bagi pembahasan atau bagi bincang-bincang di kesempatan lain. Bincang-bincang ini tidak harus 1 malam ya, karena kami masih mencari bentuk dan mencari waktu, karena Pak PKL bisa, saya nggak bisa. Nanti kalau suatu saat mungkin bukan saya, tapi mungkin Pak PKL dengan salah satu tokoh lain gitu ya, untuk diajak berbincang-bincang di dalam forum ini. Atau Pak PKL nggak bisa, saya mungkin mengundang salah satu tokoh yang bisa kita angkat pengalamannya. Saya kenal beberapa bendahara-bendahara surga dan calon-calon bendahara surga yang luar biasa. Juga Pak PKL ya, itu bisa nanti kita akan undang mereka untuk berbicara di antara kita. Tapi topik kita tidak hanya soal bendahara kerajaan surga, tapi banyak hal tentang kerajaan surga. Itu boleh Bapak Ibu usulkan kepada kami untuk kami satu kesempatan nanti kita bahas.
Bintang masih? Nggak ada, Pak. Saya mengapresiasi ya, Pak. Malam ini saya pikir Nggak bagus ada seperti sudah. ini, Pak Joko. Boleh. Mau Bagus seperti ini. Jadi aktif iya, puji begitu. Jadi Tuhan. lebih hidup begitu loh, Pak. Enggak ya bila perlu Puji Tuhan. ya Ya, bila perlu lebih banyak waktu yang seperti ini ya kan. Berbagi pengalaman gitu loh Pak ya, Joko. Saya iya, mendapat terima hal kasih. banyak banget nih Aman. malam ini. 2 Ya. Korintus yang Bapak sampaikan tadi. Hal baru yang membuat saya lebih semangat lagi mau mendekati tahta Tuhan. Minta berkatnya begitu loh. Kan tadi Bapak bilang Yesus itu bendahara surga begitu loh Pak, ya kan? Iya, Nggak salah kan? betul. Nah, Iya, iya, nggak salah. iya. Jadi